lalu kita nggak sembahyang jamaah, namanya buang ilmu. Makanya saya pakai diktat. Kenapa? Supaya kalau kita lupa, kita bisa tengok diktat ini. Kita bisa baca kembali tentang fadilahnya sholatul jamaah. Juga kita bisa fotokopi yang banyak, kasih kawan-kawan kita yang pada malas sembahyang jamaah supaya semangat sembahyang jamaah, khususnya tetangga-tetangga masjid. Jangan sampai nggak sholatul. Dan yang terakhir, ini saya ambil dari kitab Madhalul Wurrad, kalangan seorang tokoh ulama besar bin Smith. Ini saya langsung baca terjemahannya aja, ya. Diceritakan ada seorang buta yang sangat cinta sholatul jamaah. Maka suatu hari ia datang ke masjid tanpa ada yang menuntun. Ini kejadiannya bukan tadi. Kalau tadi Ibnu Umi Maktum sahabat yang izin sama Nabi. Kalau ini kejadiannya baru. Ada seorang buta yang sangat cinta sholatul jamaah. Maka suatu hari ia datang ke masjid tanpa ada yang menuntun. Akhirnya ia jatuh, luka kepalanya. Akhirnya dibawa pulang. Maka berkata kepadanya istrinya, "Hei suamiku, sholatul jamaah tidak harus bagimu, sedangkan keadaanmu seperti ini." Maka berkata si suami, "Kalau Allah telah mengambil cahaya mataku, tapi Allah menetapkan cahaya hatiku, maka aku tidak mau meninggalkan sholatul jamaah." Maka ia tidur. Di malam itu ia mimpi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi bertanya kepadanya, "Mengapa engkau ribut dengan istrimu?" Ia menjawab, "Aku ribut karena mengikuti sunnahmu ya Rasulullah." Maka Nabi mengusap kedua matanya dengan tangannya yang mulia. Maka si buta itu akhirnya bisa melihat berkat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan berkat mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi diceritakan ada orang buta yang cinta dengan sholatul jamaah. Suatu hari dia berangkat, gak ada yang nuntun. Akhirnya jatuh, kepalanya luka, orangnya pingsan, dibawa pulang. Sampai ke rumah diomelin sama istrinya. Kata istrinya, "Hei suamiku, sembahyang jamaah gak harus buat kamu buta." Si suami ini menjawab, "Allah telah mengambil cahaya mataku, tapi Allah tidak mengambil cahaya mata hatiku. Aku tidak mau tinggalin sholatul jamaah." Kata si buta itu. Setelah ribut sama istrinya, malam itu dia tidur, malamnya mimpi Nabi Muhammad. Apa dalam mimpinya? Ditanya sama Nabi Muhammad, "Kenapa kamu ribut? Kenapa kamu berantem sama istrimu?" Yang buta ini menjawab, "Ya Rasulullah, saya berantem sama istri saya karena saya mengikuti sunnahmu ya Rasulullah." Akhirnya sama Nabi dipusat matanya. Di malam itu juga dia bisa melihat. Berkat apa? Berkat mengikuti sunnah Nabi Muhammad. Karena dia perhatian dengan sunnah Nabi Muhammad, akhirnya diperhatikan sama Rasulullah. Karena kalau kita perhatian dengan sunnah Nabi, khususnya sembahyang jamaah, karena sholat ini adalah amalan yang paling istimewa, insya Allah kita dapat perhatian dari Rasulullah. Maka mari para hadirin, ya, dengan ini ya, menekankan kita supaya kita jangan sampai ngentengin dengan sholat jamaah. Jangan sampai kita gampangin sholatul jamaah. Bahkan anak-anak kita yang laki-laki ajak sembahyang jamaah. Karena sholat ini awwalu ma yuhasabu. Kita tahu, kita sering dengar bahwa yang pertama kali dikoreksi nanti di hari kiamat adalah sholat. Kalau sholat kita bagus, amalan yang lainnya dianggap bagus.
Nah, bagaimana supaya sholat kita bagus? Supaya sholat kita bagus, sholatnya jamaah. Sebab kalau kita sembahyangnya jamaah, 10 orang aja yang jamaah, 9 gak khusyuk, 1 khusyuk, berkat yang khusyuk, yang lainnya diterima. Tapi kalau kita sembahyang sendiri, sholatnya sah tapi gak khusyuk, wallahu a'lam apa diterima apa enggak. Sedangkan nanti di akhir zaman, di hari kiamat, yang pertama kali dikoreksi adalah sholat. Supaya sholat kita bagus, harus sholat berjamaah. Mudah-mudahan yang saya sampaikan bermanfaat, mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya, dan mudah-mudahan kita selamat di dunia wa fil akhirah. Mari kita bersama-sama baca ya Rabbana ya Rabbana Rabbana innana taqabna wa innana asrafna wa ala وتب علينا توبة تغسل كل حوبة وسلنا العورات وآمن واغفر لوالدينا ربي والأهل والإخوان وسائر وكل ذي محبة أو جيرة والمسلمين أجمعين ربي اسمع فضلا وجودا لا باكتساب بالمصطفى الرسول الله كل زول صلى وسلم ربي عليه عند ربي ولا يرضي عدد نفس